Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Rizky Azahra. Di video kali ini aku akan jelasin dan juga mempraktikkan bagaimana cara mengatur hak akses pada OB, di mana saya di sini menggunakan modul Turkis. Nah, sebelum mempraktekannya, seperti biasa saya akan menjelaskan materi dulu sedikit. Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakangnya, security metric adalah fitur untuk melihat role-nya sebuah akun ataupun user, apakah dapat meng-create, read, update, delete, ataupun hanya bisa membuat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikendaki oleh admin. Di mana kita juga bisa mengubah ketentuan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan dari sebuah perusahaan. Fungsi dari security metric sendiri yaitu mempelajari berbagai konsep, prinsip, dan standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem operasi, dan juga sistem yang aman. Nah, lalu di sini ada definisi. Yang pertama ada skenario. Secara umum, skenario adalah urutan cerita yang disusun oleh seseorang agar suatu peristiwa terjadi sesuai yang diinginkan. Lalu ada akun user. Akun user adalah menu pengaturan untuk mengelola akun-akun atau siapa saja yang dapat menggunakan komputer atau aplikasi tersebut. Lalu ada setup user adalah sebuah tempat bagi pengguna baru yang dimana dapat membuat tempat informasi pada pengetahuan pengguna yang ada pada sebuah komputer ataupun aplikasi yang dapat diperbarui. Lalu ada modul forecast sendiri. Modul forecast merupakan modul yang dapat memasukkan pembelian, mencatat pembelian berulang, menyiapkan pemesanan pembelian, menerima barang yang telah dipesan, memeriksa barang-barang yang dibeli agar sesuai spesifikasi yang dipesan, serta melakukan pembayaran yang tepat waktu kepada vendor. Lalu di sini merupakan skenario dari cara setup user pada modul forecast. Di sini skenario yang dibuatnya yaitu Tiara merupakan seorang karyawan dengan posisi sebagai manajer forecast yang bekerja di PT PNA. Tiara memiliki job desk yang sering berhubungan dengan merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan dan program pembelian. Jadi antara lain seperti melihat rantai pasok yang akan dibeli produknya oleh perusahaan dan mengidentifikasi harga termurah di pangsa pasar. Nah, di mana terdapat beberapa staf yang berada di bawah naungan kita. Staf yang pertama itu Zahra. Zahra sendiri memiliki job desk sebagai staf forecast yang tugasnya berhubungan dengan pembuatan dan menganalisis kasus bisnis pada modul forecast. Lalu staf yang kedua yaitu Putri. Putri memiliki job desk sebagai staf inventory yang tugasnya mendata dan menganalisis penyimpanan barang pada modul inventory. Yang staf yang ketiga yaitu Rizky, dan yang staf keempat yaitu Zahira. Rizky dan Zahira sendiri memiliki job desk yang sama sebagai yang berhubungan dengan pembuatan dan analisis keuangan pada modul accounting. Nah, lalu di sini ada tampilan security metric sendiri dari skenario tadi, di mana admin ini dapat mengakses create, read, update, dan juga delete di modul forecast, inventory, dan accounting. Lalu untuk forecast manager sendiri, dalam modul forecast dia bisa mengakses semuanya dari mulai create, read, update, dan delete. Di inventory dia hanya bisa read, di accounting pun sama. Nah, untuk di forecast staff, dalam modul forecast dia hanya bisa meng-create dan me-read. Lalu di inventory dia hanya me-read, accounting juga sama. Inventory staff pada forecast sendiri dia hanya bisa read, lalu di modul inventory dia hanya bisa me-read dan read, dan untuk accounting staff pada modul forecast dan modul inventory dia hanya bisa me-read, sedangkan untuk modul accountingnya dia bisa me-read dan juga read. Lalu untuk data info user sendiri, di sini data info user berguna untuk mengimport data pada sistem Podo sesuai dengan skenario tadi. Di sini saya membuat 5 nama dengan email dan juga passwordnya. Lalu ada role side menu. Role side menu ini dimana untuk user dan administrator semuanya dapat melihat, membuat, dan mengedit produk. Lalu user dan administrator juga dapat melihat, membuat, mengedit produk varian. Di sini kenapa hanya ada produk dan produk varian? Karena dalam side menu hanya terdapat 2 menu, yakni produk dan juga produk varian. Nah, lalu bagaimana sih cara mempraktekannya? Langkah-langkahnya itu bagaimana? Nah, sekarang kita beralih ke aplikasi Odoo untuk mempraktekannya langsung.
Nah, seperti biasa, aku izin open supaya gambar di sini, tampilan sini terlihat lebih jelas. Yang pertama, kita ke menu setting, karena sebelumnya kita harus mengaktifkan developernya dulu ya. Kita scroll ke bawah, cari tulisan developer. Nah, developer tools, kalau udah, kita klik yang active the developer mode. Nah, jika sudah ada simbol atau gambar kembang atau bug, maka developer mode tadi sudah aktif ya. Lalu kita kembali lagi ke menu setting, dan kita ke menu user dan companies ini, lalu pilih menu user. Nah, setelah muncul seperti ini, klik favorit dan import report. Import report ini guna untuk memasukkan atau menampilkan data import tadi ya. Nah, lalu di sini untuk import file sendiri harus dalam bentuk SEL atau CSV ya. Nah, dikarenakan saya belum mendownloadnya, kita coba download dulu ya. Karena di sini saya membuatnya ada Google Spreadsheet. Nah, cara downloadnya gimana? Kita ke file, lalu ke download sini. Nah, pilih yang Microsoft Excel karena bentuknya XLSX ya. Kita klik, kita kembali lagi ke Google-nya. Nah, jika sudah terdownload, kita bisa upload filenya dengan mengklik upload file, lalu ke file yang tadi kita sudah download, kita open. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, berarti data sudah masuk ke dalam sistem Google-nya. Nah, kenapa di sini cuma ada satu data? Sebenarnya ini bukan satu data, cuma ini hanya seperti dipersingkat saja. Nah, kita bisa melihat dari preview-nya di sini sudah lengkap sesuai dengan data. Nah, lalu kenapa ini tidak ditulis email, tetapi malah ditulis login? Karena ini menghindari adanya kesalahan atau error. Nah, untuk itu kita coba tes apakah data ini sudah benar atau belum. Dengan mengklik tes, jika sudah ada tulisan everything seems valid, berarti data yang kita masukkan tadi sudah benar ataupun sudah aman. Jika sudah aman, kita bisa langsung klik import. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini dan nama-namanya sudah tercantum tadi, berarti prosesnya sudah berhasil ya. Sebenarnya dalam menambahkan sebuah data itu bisa kita manual ya satu persatu, namun supaya cepat kita lebih baik mengimpor data dengan cara sebelumnya. Namun sebelumnya kita harus membuat file terlebih dahulu ya agar dapat diimpor. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita masih harus melanjutkan proses dari setup user ya, dengan mencocokkan data-data ini dengan skenario yang sudah kita buat sebelumnya. Di mana skenario pertama Tiara merupakan seorang karyawan dengan posisi sebagai manajer podcast. Nah, kita coba cek ya dengan mengkliknya. Nah, karena di sini Tiara ini berperan sebagai manajer podcast, maka kita edit datanya ya. Di sini yang salah kita kosongin, akun kita kosongin, manufaktur kita kosongin, human resource kosongin, service kosong, dan tinggi kosong, yang kosong, dan yang marketing kosong kecuali yang forecast. Yang forecast ini kita tetapkan Tiara sebagai administrator karena Tiara merupakan manajer dari forecast. Untuk Excel Rega sendiri yang kontak creation-nya kita unchecklist karena agar dapat mengakses semuanya. Lalu jika sudah, kita bisa klik save. Lalu kembali lagi ke user untuk mengedit data selanjutnya. Lalu kita ke data yang kedua atau ke staf yang kedua, yakni ada Zahra. Zahra di sini sebagai staf dari podcast. Nah, kita cari Zahra. Lalu kita edit ya. Selesai kosong, icon kosong, letak orang kosong, human kosong, Nah, untuk forecast kita tetapkan sebagai user karena Zahra ini merupakan staf dari forecast. Lalu untuk kontak creation juga kita acak. Jika sudah,
kita bisa set ya touch ini kembali lagi bisa kita ke data yang ketiga yaitu Putri. Di sini Putri sebagai staff inventory. Begitu juga. Yang inventory kita setting bisa dan fokusnya kita bisa cek lagi. Jika sudah, kita uncheck lagi kontak nasional, lalu kita bisa klik save. Alasan mengapa Putri ini berada di modul inventory karena modul inventory dan modul akunting ini masih berhubungan dengan modul proses. Dan kita sudah kembali lagi ke user. Lalu kita ke data selanjutnya ada Rizky dan Zahira. Rizky dan Zahira sendiri di sini memiliki job desk yaitu sebagai accounting, di mana tugasnya sama. Kita modul accounting. Nah, untuk di bagian invoicing akuntingnya kita klik yang biru ya. Lalu kita uncheck untuk creationnya. Dan kita sudah klik save lagi. Lalu kembali ke user dan data yang terakhir yaitu Zahira juga sama kayak Rizky. Ini sudah begini. Dan kembali ke user. Kita bisa lihat ya bahwa status di sini masih never connected karena data-data ini belum dilakukan login. Lalu kita ke menu user. Di sini kita bisa melihat grup ya. Kita coba klik ke selanjutnya. Nah, di sini kita bisa coba cari ya. Kita coba cari forecast. Nah, sini contoh yang forecast administrator. Dan di sini langsung ada ya Tiara, karena Tiara ini sebagai manajer forecast dan di sini sebagai administrator. Nah, ini merupakan hak akses yang dimiliki oleh masyarakat. Kembali lagi ke grup. Lalu kita coba cek yang forecast user. Di sini forecast user ada Tiara dan juga Zahra ya. Ini hak aksesnya. Sebenarnya kita juga dapat mengecek grup inventory ataupun akunting, namun untuk menghemat waktu maka saya singkat saja ke proses selanjutnya. Jika sudah mengeceknya, kita bisa coba login ya ke 5 data tadi. Nah, lalu jika sudah menggunakan seperti ini, kita masukkan ke data tadi. Coba masukkan login sendiri. Setelah berhasil login sebagai Tiara, kita coba cek ya ke modul forecast. Nah, benar ya. Di sini Tiara hanya bisa mengakses modul forecast saja. Kita coba klik.
Di sini karena saya sebelumnya pada PPT hanya mencantumkan bagian produk saja, maka kita cek bagian produknya. Yang ini produk karyanya, ini bagian produk. Namun di sini juga tetap ada menu order, reporting, dan configuration karena ya ini sebagai CR itu. Lalu kita coba cek ke akun lainnya, yaitu Zahra. Nah, jika sudah berhasil login, kita coba cek ya. Nah, sama untuk Zahra juga, dia hanya bisa mengakses pada modul Purkes. Nah, di sini perbedaannya untuk akun Tiara dan Zahra, ya ini terdapat pada menunya, karena di sini Zahra hanya berperan sebagai user, di mana dia hanya bisa melihat, membuat, dan juga mengedit produk. Lalu dia juga bisa melihat, membuat, dan mengedit produk klien. Dia juga bisa membuat order, ada request for quotation, ada purchase order, dan juga vendor. Sedangkan Tiara tadi, dia lengkap. Dia ada 5 menu yang bisa dia lihat, buat, ataupun edit. Itu. Lalu kita coba cek ke akun lain. Kita coba ke akun yang Putri. Sebenarnya caranya sama aja ya. Nah, jika sudah masuk, kita cek ya. Nah, terlihat bahwa Putri ini hanya bisa mengakses pada modul inventory karena Putri sendiri merupakan staff inventory. Kita coba klik. Nah, di sini dia bisa melakukan overview, dia bisa melakukan operation, dia juga bisa melakukan yang produk ya, produk overview gitu. Nah, kita juga cek yang akun selanjutnya. Lagi kita cek yang keempat, ada Rizky. Dan jika sudah masuk, kita coba cek ya di sini. Nah, untuk Rizky sendiri dia hanya bisa mengakses invoicing saja. Nah, di mana dia bisa melihat, membuat ataupun mengedit ya. Ada menu customer, ada menu vendor, dan juga reporting. Lalu kita ke akun selanjutnya, yang terakhir ada Zahira. Sebenarnya Zahira sama ya, cuma di sini supaya statusnya jadi ini ya, supaya statusnya jadi konflik, kita coba login. Oke, nah kita sudah berusaha login, kita coba cek ya. Nah, untuk di akun Zahira juga sama, dia hanya bisa mengakses modul invoice. Sama kayak yang tadi ya, dia bisa mengakses menu customer, ada menu vendor, dan juga menu reporting. Dia juga bisa melihat, membuat, dan juga mengedit. Nah, kita kembali ke user ya, user ini. Nah, jika sudah kita login dulu ya. Lalu kita ini juga coba login semua. Kita coba buka lagi yang ini. Kita masuk ke akun ini. Jika sudah masuk, kita coba ke akun. Kita pergi ke dashboard, lalu pilih setting, lalu ke menu user and companies, kita pilih yang usual, lalu kita bisa lihat ya, kita bisa cek bahwa semua data tadi sudah berstatus confirm ya, karena kita tadi sudah melakukan login untuk mengecek apa saja yang bisa diakses oleh masing-masing akun. Setelah statusnya berubah menjadi confirm, tandanya proses dari penyetingan hak akses sudah selesai ya. Nah, sekian video penjelasan dan juga cara langkah-langkah dalam menyeting hak akses. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.